Memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia kaya akan potensi lautnya. Wilayah perairan Karang Dangkal pun seakan menjadi surga bagi biota-biota di dalamnya. Bukan hanya sebagai penyeimbang ekosistem saja, namun masyarakat pesisir bisa mengambil manfaat dari kekayaan alam tersebut. Laut adalah ladang kehidupan suku Bajo. Tak ada laut, mungkin suku Bajo Wakatobi tak akan tahu bagaimana mereka melanjutkan hari mereka. Hari ini saya sama ibu-ibu suku Bajo mau cari menu makan siang. Tapi kalau suku Bajo, pasarnya bukan di darat, tapi laut ini sudah ya. Iya. Mau cari apa saja buat makan siang ada di sini. Jadi menu apa kita hari ini makannya? Nah, makan Makan apa? duri babi. Makan duri babi hari ini. Tapi bukan dibeli ya, kita Iya, harus kita ambil cari. saja, Mm-mm. tidak apa-apa. Tuh, tidak apa-apa, ambil saja sendiri. Banyak di sini. Dipanggil bulu babi, penampakan hewan ini benar-benar berbeda. Bulu babi identik dengan duri-duri tajam yang ada di seluruh badannya, yang menjadi cara berlindungnya dari pemangsa. Sering juga disebut landak laut. Si hitam berduri ini dianggap sebagai hama bagi kawasan perairan pesisir pulau. Kunci penting berburu bulu babi, pastikan pijakan aman. Karena jika terkena duri tajamnya, bisa membuat kita kesakitan sekali. Tadi perkiraan saya begitu datang ke sini, bulu babinya memang banyak, tapi saya nggak nyangka ternyata nemuin bulu babi di sini semudah itu ya. Iya. Pas nyebur langsung ada di mana-mana dan dia memang berkelompok, jadi nggak sendiri-sendiri, bergerombol gitu. Tuh lihat, banyak banget kan. Paling baru 5 menit saya turun, udah bisa buat makan siang, makan sore, sarapan, besoknya lagi. Cukup sudah ini. Gimana tuh? Lagi, kan? Dapetnya gampang kan? Hewan dari jenis Echinoidea ini hidupnya di perairan dangkal. Ia bertahan dengan pergerakan yang lamban sambil memakan plankton-plankton yang berterbangan terbawa arus laut. Fisiknya terlihat seram, tapi rasanya tak perlu diragukan. Bulu babi memiliki rasa gurih yang sangat khas. Nah, tapi satu lagi tadi yang saya lihat dan menurut saya ini yang paling cantik sebenarnya, warnanya paling menggoda untuk diambil, yang ini nih. Yang merah, kuning, orange, ada ungu-ungu. Warnanya menarik tapi dia itu berbisa dan sama sekali tidak bisa dimakan. Jadi dari antara semua ini yang paling berbahaya. Bercanda. Bagian yang dimakan adalah gonat atau telur bulu babi. Gonat bulu babi mengandung asam amino dan juga protein yang sangat tinggi. Ini makan bulu babi ala suku Bajo. Tidak dikasih apa-apa ya, Mama? Tidak ada. Jadi kasih cuma apa-apa ini jadi. saja. Itu saja. Nah, nih yang kita makan ini. Tuh, yang warnanya Merah. kuning-kuning orange kemerahan juga seperti ini. Nah, ini nih yang mantap. Yang besar di sini. Ini. Dia asing. Hah? Dia asing. Asin. Kalau kita ada air tawar. Rasanya, aduh mukaku pasti jelek banget sekarang. Amisnya itu masih terasa banget karena memang nggak dicampur apa-apa biasanya kalau suku Bajo makan ya. Rasanya kayak makan egg pudding rasa amis dan asin. Kalau suku Bajo makan bulu babi yang mentah-mentah, nah diwangi-wangi,
ada mama yang bisa ngolah bulu babi ini jadi makanan snack yang enak. Makanya sekarang saya udah janjian sama mamanya, udah bawain bulu babi juga. Mamanya mau buatin saya risoles isi bulu babi. Meski rasanya enak dan lezat, tetap harus berhati-hati dalam mengolahnya. Sebelum mengolah, mari intip rahasia bumbu khas suku Bajo. Bumbu sederhana, bawang merah, bawang bombay, cabai merah, dan daun bawang. Bawang putih digunakan untuk menghilangkan bau amis bulu babi. Mama Nila menggunakan bawang putih lebih banyak dibandingkan risoles biasa. Untuk isian risoles, Mama Nila memasukkan wortel, bihun, dan tentu saja telur bulu babi. Di Indonesia tak banyak yang makan gonak bulu babi karena dianggap berbahaya dan beracun. Padahal kandungan protein yang tinggi baik untuk metabolisme tubuh dan membunuh kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Beruntung sekali bisa makan gratis hasil buruan sendiri. Jadi sekarang saya tahu kalau misalnya ada arisan keluarga, ada acara ngumpul-ngumpul gitu sama teman-teman, ini risoles bulu babi bisa jadi menu baru, menu utama. Mama Emi ini tadinya tidak suka bulu babi ya, tapi ini setelah disulap sama Mama Nilam jadi risoles bulu babi, rasanya jadi ya rasanya bulu babi, tapi rasa nambah kata Mama Emi. Rasa nambah, jadi rasa bulu babi gurih, asinnya khas bulu babi itu masih ada, tapi rasa amisnya udah hilang sama sekali. Jadinya cuma ada rasa enak sama rasa nambah kalau kata Mama Emi. Jaring ikan merupakan tradisi masyarakat Gunung Lapan Dewa di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Dilakukan setiap tahun sebagai ritual wujud rasa syukur. Nah ini sekarang saya lagi sama masyarakat Lapan Dewa, lagi mau jaring ikan. Nah kita udah sampai di spot untuk jaring ikannya. Nah di sini waktu yang pas untuk nangkap ikan. Kalau mau ikan bisa juga. Waktu terbaik menebar jaring ketika air pasang, agar ikan-ikan terjebak di kala air surut nanti. Lebar jaringnya mencapai lebih dari 1 km. Dan dibentanginnya dari daratan, diikat di batu-batuan, terus muterin, jadi kayak buat setengah lingkaran, nanti ditarik dari ujung sini nih. Panjang banget, nggak selesai-selesai dari tadi. Pesisir Tanjung Muara Key di Buton Selatan jauh dari pemukiman penduduk, potensial untuk memancing ikan yang banyak. Nah, dari karet ya pelangsungnya itu ya? Dari karet, terus diikat di situ biar nanti dia ngambang. Yang satunya turun ke bawah, yang satunya di atas. Ikannya terjebak di tengah-tengah, jadi nanti tinggal ditangkapin aja di tengah-tengah sini. Kini tinggal menunggu waktu air surut. Nah ini kelihatannya airnya sudah mulai surut. Jadi untuk memperkecil si jaringnya ini ditambahin jaring tambahan. Jadi tadi kan huruf seperti setengah lingkaran, nah tengah-tengahnya ditaruh jaring lagi supaya ikan-ikannya bergeraknya lebih sempit. Yang itu Kenapa? Di saat mulai surut, jaring dicek untuk memastikan jaring terpasang sempurna ke dasar air. Oh, nyangkut. Saya mau lihat lebih dekat lagi. Saya udah gemes dari tadi pengen turun. Kini saatnya menarik jaring. Ikan-ikan dibiarkan terjebak di satu titik sempit. Mundur lagi. Jadi
ikan-ikannya ada di tengah sini nih. Kita tinggal ngambil aja. Ada yang pakai tombak, ada yang pakai spear gun. Gede banget. Itu ikan apa? Hah? Mubara. Gimana megangnya? Ikannya segede gini, lihat. Oh, ini ikan apa? Mubara. Juga depan yang tadi. Nah, ini ikan mubara ini. Nah, jadi di sini si jaringnya itu. Nanjaknya sampai ke bawah. Bakang. Beruntung kali ini mendapat banyak sekali hasil tangkapan dengan jaring jumbo. Ini lagi. Bos. Hasil tangkapan kita hari ini sepertinya sudah cukup. Nah, habis ini kita mau ke kampung. Ikutin jejak saya. Jejak Tinggal boleh di pegunungan, tapi ikan tetap jadi protein utama masyarakat Lapan Dewa. Ada satu olahan khas ikan di sini, menggunakan belimbing ulu sebagai bahan utamanya. Nama menunya parende. Bawang merah diracik dengan kunyit, tomat, dan beragam rempah lainnya untuk menguatkan rasa. Wah, apinya makin gede. Nah, ini lagi masuk ke proses untuk pembuatan ikan parende. Itu semacam kuah asam. Nah, Semua ikan bisa diolah menjadi ikan parende, yang penting ikannya segar. Olahan dengan cara rebus lebih sehat, dengan tingkat kenikmatan rasa yang juga bisa dibuat maksimal. Sudah biasa. Enak. asem, tapi kurang asin, Mama. Selain dibuat parende, ikannya juga ternyata ada yang dibakar juga. Saking banyaknya loh kita dapat ikan tuh tadi. Ikan banyak. Wih, ini ikan apa? Kak, Ikan malilea. Oke. mantap. Kok pada bengong, Bapak? Sini semuanya. Gabung. Bapak, sini. Bapak. Di Buton Selatan, olahan ikan parende sangat populer. Sup ikan bumbu kuning ini dikenal kelezatannya. Ikannya tuh rasanya tuh kayak ayam, kuahnya asem plus asin, sedap. Oh, dicampur pakai ini makannya. Iya. Apa? Kambose. Kambose, parende campur kambose. Ini jagung yang tadi udah dimasak, terus dicampur sama kacang, jadinya seperti ini nih. Bumbunya benar-benar meresap ke daging ikan. Olahan parende bermanfaat secara kesehatan, mengandung protein tinggi dan lemak yang baik bagi tubuh. Laut menyediakan beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat pesisir Rajuni. Tidak hanya biota laut, namun juga tanaman yang tumbuh di dalamnya. Nah, ini tadi ibunya dapat, tapi ini bukan layla yang dicari, ini belum jadi. Jadi ini masih muda ya, Bu ya, tuh masih jadi daun-daun. Tapi nanti kalau misalnya sudah besar dia akan berubah menjadi seperti ini. Tuh, nanti akan berbuah, terus ini yang akan diolah ya, Bu ya. Kalau yang ini belum bisa. Belum bisa. Tuh, ibunya salah ngambil, mirip sih, Bu.
Lahi-lahi merupakan golongan alga hijau jenis Caulerpa lentilifera yang biasa disebut juga anggur laut. Lahi-lahi biasa tumbuh di laut dangkal bersama dengan lamun. Ini karena cari lahi-lahi ini cukup sulit di air yang keruh dan juga hampir mirip sama lamun. Jadi kalau masyarakat di sini punya cara untuk mengatasinya. Kalau di sini pakai serbuk kelapa yang sudah diparut, kelapa-kelapa yang diparut terus ditebar. Katanya sih ibu-ibu sini bisa melihat. Tapi kalau saya sih enggak, Bu. Tuh sama aja. Gimana, Bu? Coba, nih udah ditebar tadi. Gimana coba ajarin saya. Ini saya nggak bisa ngelihat tetap. Mana? Ketika air semakin tinggi, para pencari lahi-lahi biasanya menyudahi perairan karena penglihatannya semakin terbatas untuk menemukan lahi-lahi dan agar tidak terjebak air pasang. Lahi-lahi tidak bisa bertahan lama setelah diambil karena sebagian besar kandungannya adalah air. Oleh karena itu, biasanya masyarakat hanya mengambil secukupnya. Ini kayaknya udah cukup, kita cari lahi-lahinya. Habis ini saya mau olah ini menjadi sayur yang memang sangat unik di sini, namanya lahi ya Bu ya? Lahi-laha. Laha-lahi. Habis ini saya mau ikut ibu-ibu untuk olah bahannya. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Bu. Semua bahan sudah terkumpul, ikannya juga sudah siap. Nih sekarang saya mau bikin dua olahan, ada tumpi dan juga lahi-lahi. Olahan pertama yang akan dibuat adalah tumpi-tumpi dengan bahan dasar ikan katamba. Setelah dibersihkan, ikan katamba kemudian dibakar. Sembari menunggu ikan matang, saya akan mengolah bumbunya. Bumbu yang diperlukan adalah mangga yang sudah dikeringkan, serai, telur, bawang merah dan putih, garam, merica, dan kemiri. Semua bahan ini dicampur dan ditambahkan kelapa yang sudah diparut. Setelah katamba matang, ambil dagingnya dan tumbuk hingga halus. Kemudian campurkan dengan bumbu yang sudah diracik tadi. Tidak lupa tambahkan telur untuk menambah cita rasa gurih. Selanjutnya, tumpi-tumpi siap digoreng. Ya, copot Bu. Ya, tidak seperti tumpi yang menggunakan banyak bumbu dapur. Kalau laha hanya menggunakan bawang, kelapa dan juga merica ya Bu ya, untuk dijadikan bumbunya. Nah, tapi sebelumnya di sini yang berbeda adalah bawang merah dan juga kelapanya harus dibakar terlebih dahulu supaya katanya aromanya lebih keluar dan cita rasanya berbeda. Saya jadi penasaran. Tapi ini tunggu lama atau sebentar aja? Sebentar aja. Ini udah wangi nih Bu, yang bawangnya kayaknya deh. Sebelum diolah, lahi-lahi harus dicuci untuk menghilangkan rasa asin. Kemudian tambahkan semua bumbu dan diaduk rata. Kelapa bakar juga akan menetralisir bau amis pada lahi-lahi. Lahi-lahi sengaja dibiarkan mentah tanpa dimasak karena akan hancur jika terkena panas. Selain kaya vitamin A dan C, lahi-lahi juga mengandung mineral 10 kali lebih tinggi dari sayur pada umumnya. Kandungan kalsium, zat besi dan magnesiumnya juga tinggi, sehingga baik untuk kesehatan tulang. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, yaitu makan. Saya udah nggak sabar nyobain tumpi dan juga lahi-lahi. Kayak gimana Bu rasanya? Saya mau nyobain dua-duanya langsung. Ya. Ayo Bu, santap. Yang mana dulu ya? Ini dulu deh. Rasa dari lahi-lahi dan juga tumpi ini dua-duanya enak banget. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dua-duanya gurih dan enak. Dan tumpinya ini kalau dimakan, ini seperti perkedel kentang tapi rasa ikan. Dan juga kelapanya sangat mendominasi ya Bu ya. Gurih dan juga lahi-lahi. Pada saat digigit ada sensasi kriuk, kriuk, kriuk. Itu enak banget. Dua-duanya gurih ya Bu ya. Ini perpaduan yang pas banget. Untuk sore-sore begini kita makan bareng-bareng. Nikmat rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.